Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di videoku kali ini seperti biasa aku bakalan share salah satu ide jualan. Nah, hari ini aku bikin jajanan 2000-an. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya juga enak, cocok dijual buat anak-anak. Dan untuk namanya ini adalah es krim bantal. Dan buat teman-teman yang penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, langsung aja yuk kita ke tutorial cara pembuatan. Pertama-tama siapkan panci, kemudian masukkan 150 gram gula pasir. Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan juga 200 gram kental manis. Dan untuk kental manisnya aku pakai merek 3 Sapi yang murah-murah aja. Kemudian agar si es krim itu tidak mudah mencair atau meleleh, kita tambahkan dengan 1 bungkus agar-agar. Di sini aku pakai yang plain merek Swallow. Untuk penggunaan agar-agar ini boleh di skip ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan semuanya. Nah, untuk bahan selanjutnya kita masukkan sebanyak 1 liter air atau 1000 ml. Kemudian ini diaduk-aduk sebentar sampai semuanya itu tercampur dengan rata. Nah, sebelum dimasak kita siapkan juga 2 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Ini aku pakai 2 sendok makan munjung ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga dengan sedikit air dan ini kita aduk-aduk sampai si tepung jagungnya itu larut. Untuk selanjutnya adonan yang udah kita campur tadi kita masak di atas kompor dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga nanti si adonan es krimnya itu mendidih ya teman-teman. Nah, setelah mendidih dan berbusa seperti ini, kita kecilkan api ke api yang paling kecil. Kemudian ambil tepung maizena yang sudah kita larutkan tadi dan diaduk-aduk dulu biar nggak ngegumpal. Terus bisa langsung kita masukkan ke dalam adonan es krimnya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak ngegumpal gitu. Nah, setelah dimasukkan tepung maizena ini teksturnya tuh jadi mengental ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk terus sampai dia tuh kembali mendidih atau meletup-letup ya teman-teman. Nah, ini adonan es krimnya udah meletup-letup dan udah mendidih juga. Dan ini tandanya udah matang, ini bisa langsung aja diangkat dan pindahkan ke wadah yang lain. Nah, ini adonan es krimnya udah aku pindahkan ke wadah yang lain dan ini kita dinginkan dulu sampai dia tuh mengeras dan juga udah dingin. Nah, kalau udah dingin seperti ini terus udah mengeras juga, ini bisa langsung kita masukkan aja ke dalam freezer kurang lebih selama 5 jam atau seharian juga boleh ya. Nah, ini dia hasilnya setelah membeku. Ini kurang lebih aku diamkan selama seharian dan ini aku mau diamkan sebentar sampai dia tuh gampang buat dikeroknya. Nah, ini udah aku diamkan kurang lebih selama setengah jam dan ini udah agak empuk juga. Kemudian ini bisa langsung kita kerok aja menggunakan sendok seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam baskom. Ini aku pakai yang ukurannya lumayan agak gede. Aku pakai baskom karena nggak ada lagi ya teman-teman. Dan ini kita lanjutkan aja sampai selesai ya. Nah, setelah semuanya selesai aku kerok-kerok, siapkan juga mixer. Dan ini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai adonan es krim itu benar-benar hancur dulu. Dan gak ada yang bergerindil seperti ini ya. Nah, ini adonan es krimnya udah halus, udah tidak ada yang menggumpal dan bergerindil juga. Ini kita tinggal matiin dulu mixernya. Untuk selanjutnya siapkan juga SP. Di sini aku pakai merek ini. Kalau ada merek lain juga boleh, yang lebih murah juga boleh. Dan kita masukkan sebanyak 1 sendok teh aja, jangan terlalu kebanyakan. Terus kalau misalkan teman-teman mau ditim dulu juga boleh ya. Jadi ini bisa ditim di rice cooker dulu ya. Nah, untuk selanjutnya ini bisa langsung kita mixer aja dengan kecepatan paling tinggi atau paling maksimal. Kita mixer kurang lebih selama 20 menit sampai kental dan berjejak ya teman-teman. Nah, ini adonan es krimnya udah aku mixer selama 5 menit. Ini udah mulai mengental dan mengembang juga. Nah, ini setelah 10 menit aku mixer hasilnya seperti ini, udah mulai lembut. Dan ini setelah 15 menit aku mixer, ini udah mengembang, udah kental juga dan berjejak ya teman-teman. Cuman ini menurut aku kurang mengembang gitu, jadi aku bakal mixer lagi kurang lebih selama 5 menit. Dan ini setelah 20 menit aku mixer hasilnya seperti ini, udah lembut, kental dan berjejak juga. Dan ini kita matiin dulu mixernya. Nah, untuk adonan es krim ini kita bagi menjadi 3 bagian karena aku mau bikin 3 rasa. Nah, ini udah aku bagi rata, ini hasilnya. Nah, ini untuk wadah yang ketiga.
Kemudian untuk wadah yang ini aku mau tambahkan dengan 2 bungkus pop ice rasa permen karet. Jadi untuk mixernya kita mixer dulu dari warna yang paling muda ya teman-teman, biar nanti si mixernya tuh nggak perlu nyuci lagi. Nah karena ini warnanya kurang pekat, jadi aku bakalan tambahkan dengan pewarna-warna biru secukupnya aja, sedikit aja ya teman-teman. Kalau nggak dikasih pewarna juga nggak apa-apa ya, sesuai selera. Dan ini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai semuanya itu tercampur rata. Ini kita mixer aja sebentar aja ya, biar nggak terlalu over. Dan untuk wadah yang kedua aku bakalan tambahkan dengan pop ice rasa strawberry sebanyak 2 bungkus. Terus ditambahkan juga dengan pewarna makanan warna merah. Dan ini kita mixer sampai tercampur rata dengan kecepatan paling rendah sebentar aja. Dan untuk wadah yang terakhir kita tambahkan dengan 2 bungkus coklatos bubuk yang coklat. Dan ini kita mixer sebentar aja. Untuk selanjutnya, untuk pengemasannya aku menggunakan standing pouch ukuran 9x15 cm. Ini standing pouchnya aku pakai yang ukuran paling kecil ya teman-teman. Nah jadi kita masukkan dulu untuk layer pertama itu yang vanilla blue, tapi terserah teman-teman aja. Nah ini kita masukkan sebanyak 2 sendok makan penuh. Kalau misalkan agak berantakan di bagian pinggirnya itu nggak apa-apa ya. Nanti itu bisa kayak bikin si es krim itu jadi lebih cantik gitu ya. Dan kalau misalkan belepotan ke bagian atas itu gampang banget, tinggal kita lap aja menggunakan tisu ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman agak ribet, bisa dipakein masukin itu pakai plastik segitiga. Tapi menurut aku mending pakai sendok ya. Nah untuk layer kedua aku menggunakan rasa strawberry, kita masukkan sebanyak 2 sendok makan juga. Dan untuk yang terakhir aku pakai rasa coklat di bagian atasnya. Nah kita tambahkan dengan 1-1,5 sendok makan aja. Untuk isinya jangan terlalu penuh, jadi sisakan space sedikit karena nanti pas di klip tuh ini tuh bakalan penuh gitu. Nah kalau bagian atasnya itu ada yang menyempil kayak gini yang belepotan, tinggal kita lap aja menggunakan tisu ya, seperti ini. Nah kalau udah, kemudian ini tinggal kita rapetin aja sampai tertutup ya teman-teman. Oh ya, untuk standing pouchnya ini aku beli di Shopee. Nanti untuk link pembeliannya aku bakalan tulis di deskripsi. Ini murah banget, 9.500 dapat 50 pieces. Dan ini kita lanjutkan aja sampai semuanya selesai. Nah ini dia hasilnya setelah semuanya selesai aku kemas. Untuk totalnya itu jadi 25 bungkus ya teman-teman. Jadinya banyak banget. Dan ini bisa langsung kita masukkan ke dalam freezer, atau teman-teman mau ditambahin atau ditempelin stiker bulat seperti ini biar tampilannya itu lebih menarik juga boleh ya. Dan untuk stikernya aku beli di Shopee 12.000 tuh dapat 500 buah. Jadi 1 roll gitu. Nanti untuk link pembeliannya aku bakalan tulis di deskripsi ya. Nah setelah aku kasih stiker, ini bisa langsung kita masukkan ke dalam kulkas dan kita bekukan kurang lebih selama seharian dengan suhu maksimal ya. Nah ini dia hasilnya setelah aku bekukan kurang lebih selama seharian. Dan ini udah beku, bener-bener beku ya teman-teman. Dan dipegang pun ini nggak langsung melewat gitu. Dan untuk es krimnya juga ini nggak gampang melempem juga ya, karena kan kita pakai agar-agar sebelumnya. Nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan ini bisa langsung kita cobain. Nah untuk cara makannya ini bisa dibuka di bagian atas seperti ini, atau misalkan kalau ribet bisa digunting aja ya, biar memudahkan gitu, karena kan ini mau langsung dimakan. Dan untuk cara makannya ini bisa menggunakan sendok plastik seperti ini, atau menggunakan sendok es krim yang panjang itu ya. Dan ini dia hasilnya. Ini bener-bener hasilnya tuh lembut banget, dan ini nggak gampang meleleh juga ya teman-teman. Ini cocok banget dan rekomen buat yang mau jualan. Untuk harga jual ini bisa dijual mulai dari harga 2.000 ya teman-teman. Itu udah untung ya. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.